Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selamanya baik buat setiap kita. Amin saudara. Apapun yang terjadi hari ini, tetap dengan ucapan syukur kita menantikan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Datang sama Tuhan Yesus, kita bawa pujian kita sebab Tuhan selamanya baik apapun yang terjadi. Dan hari ini Dia pasti akan menolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan untuk itu mari kita satukan hati kita berdoa saat ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Allah yang berkuasa bagi setiap kami. Boleh menyertai kami hingga saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur hidup kami dalam jaminan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami datang membawa nyanyian kami, syukur kami, terimalah ini Tuhan. Dari hati kami yang terdalam, dari setiap hati yang percaya hidupnya pasti diberkati Tuhan. Kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu, biarlah hadirat Tuhan melawat, memberkati umat-Nya yang menyembah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Sebab di dalam nama Yesus kami tahu segala perkara yang mustahil Tuhan adakan bagi orang percaya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Buka hati kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, ini kami Tuhan. Kami mau persembahan kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus kita saudara. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu.
Karya-Mu yang indah Tuhan, Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahan setiap kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Persembahan setiap kami Tuhan. Kami berikan dengan syukur, dengan hati yang percaya untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa. Terima kasih Tuhan. Sembahanku Tuhan, sembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang Allah yang ajaib. Buat setiap kami, kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Sembah Tuhan. Hadirat-Mu datanglah Tuhan. Biar hati ini menyembah, iman kami teguh di dalam pengharapan kami kepada Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan sama-sama jemaat Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupmu buat Tuhan Yesus. Tuhan sanggup memulihkan setiap kita, saudara. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tuhan. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku. Mari sama-sama jemaat IBS kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Angkat tanganmu, bawa hidupmu buat Tuhan Yesus Allah yang baik. Katakan, Yesusku, Kau terindah.
berserah, Tuhan mau sikap itu saudara. Tuhan merindukan hati yang hancur buat hidup. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan Yesus, pelanggaran kami. Mungkin hidup kami gak serupa dengan Engkau hari-hari ini Tuhan. Mungkin hari ini kami datang dengan segala permasalahan, pergumulan. Tapi kami datang ke tempat yang tepat, di altar-Mu Tuhan Yesus, mengingat pengorbanan Tuhan yang ajaib, yang nyata, yang kami imani pasti akan menolong setiap kami. Kami datang Tuhan Yesus, sama kami Roh Kudus. Tanpa-Mu kami gak sanggup, tanpa-Mu sia-sia. Hanya bersama-Mu Tuhan kami aman dan tenang. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tiberias. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan itu Tuhan Yesus. Kami tak dapat, hanya bersama dengan Tuhan kami tahu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan. Angkat tanganmu, mari declare dengan hati yang percaya. Kami butuh Tuhan, Allah yang sama menolong setiap kami. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Yang perlu Yesus dalam hidupnya, berikan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi juru selamat kita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Kami perlu uluran tangan-Mu ya Bapa. Kami perlu firman-Mu. Kami butuh tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam Engkau kami menerima kekuatan yang baru. Hanya bersama dengan Tuhan kami melihat perkara-perkara yang ajaib, yang mustahil Tuhan adakan bagi orang percaya. Hari ini kami datang bukan dengan segala pergumulan, tapi kami datang membawa pujian, syukur bagi Yesus. Tuhan yang pasti akan menolong kami. Di dalam nama Yesus, umat Allah yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang berharap sama Tuhan Yesus bisa kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan boleh kasih salam senyum. Setiap jemaat Tuhan lain yang katakan ku tak bangga. Boleh tepuk
berharap sama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan yang ini. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku. Sama-sama nyanyi dengan iman. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Ia mengucap syukur. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku. Bolehlah mereka tangan kita Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari berharap sama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Bisa lebih dahsyat lagi kita bersyukur buat kasih Tuhan. Mari nyanyi dengan iman percaya. Ku tak pandang dari suku mana, amin, berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, hatiku, engkaulah saudaraku. Boleh lebih dahsyat lagi dong bagi Allah kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari boleh lebih dahsyat lagi kita bersyukur sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Dia hadir dalam setiap hidup kita. Mari nyanyi dengan iman. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam Ruh. Sekali lagi sama-sama Tiberias dengan iman. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka dengan iman di dalam Ruh. Sama-sama. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita di dalam Ruh. Bisa lebih dahsyat lagi. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Kami mau tetap bersuka cita sebab kasih melimpah di dalam Ruh. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu.
Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di pagi hari ini. Dan sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Orang percaya harus membuktikan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus taat dengan konstan dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan memilih mana yang harus tunduk di dalam Allah dan mana yang tidak perlu. Maka kekudusan merupakan gaya hidup yang seharusnya menjadi kesenangan kita. Ketaatan harus didasari kasih dan harus dilatih setiap saat. Sebab ketaatan adalah perjuangan dan perlu pengorbanan. Karena itu mari mohon kekuatan selalu dari Tuhan Yesus. Ketaatan adalah sikap hati yang harus dibuktikan bukan dengan kata-kata tetapi dengan sikap dan perilaku. Sebab ketidaktaatan adalah dosa terbesar kepada Allah. Kita lakukan ketaatan dengan setia. Kesetiaan adalah panggilan setiap orang percaya. Mari tetap setia karena Tuhan melihat kesetiaan kita dan ada upah bagi kita yang setia sampai akhir. Marilah kita hidup selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan di mana lingkungan kita ada, dalam pekerjaan kita, kita penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita berdamai dengan sesama. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara Gembala dengan judul Hidup Berpadanan dengan Apa Yang Ada. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua, senantiasa hidup dalam pertobatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi. Dan apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk hidup berpadanan dengan apa yang ada. Yang pertama, tidak mau menjadi orang serakah. 2 Petrus 2 ayat 14b. Keserakahan adalah ketika kita terlalu ingin memiliki segala-galanya dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Tuhan Yesus tidak ingin kita anak-anaknya punya sifat yang pelit dan serakah. Serakah itu akan membuat kita dijauhi atau dimusuhi. Serakah itu merusak hubungan kita dengan sesama. Karena itu mari kita belajar bermurah hati dan hidup berpadanan dengan apa yang ada. Yang kedua, terus belajar untuk tidak khawatir akan masa depan. Filipi 4 ayat 6-7. Rasa khawatir akan masa depan bisa membuat kita menginginkan lebih, agar kita merasa aman dan cukup di masa depan. Ini bukan sesuatu yang salah, tapi bisa jadi keliru bila kita bekerja sampai melupakan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Di tengah kekhawatiran kita dan keraguan yang ada, hendaknya kita datang kepada Tuhan Yesus yang selalu menyediakan segala yang kita perlukan. Yang ketiga, cukupkan diri dalam segala hal. Filipi 4 ayat 11-12. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal adalah tanda bahwa seseorang itu tidak egois dan telah selesai dengan dirinya sendiri. Ini merupakan bukti dari kedewasaan rohani seseorang yang matang. Penguasaan diri dan belajar mencukupkan diri adalah salah satu buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh dapat terjadi ketika seseorang belajar melakukan penguasaan diri untuk belajar berkata cukup. Yang keempat, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala kebutuhan orang percaya. Janji ini tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan rohani, emosional, dan segala aspek kehidupan kita. Bapa di sorga tahu sekali apa yang kita butuhkan dan akan menyediakan dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Hubungan kita dengan Yesus Kristus adalah dasar dari segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Tanpa Kristus, kita tidak punya akses kepada kekayaan dan kemuliaan Allah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama.
Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya di pagi hari ini. Dan sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau diajar, diubahkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kembali sama-sama, kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini hati setiap kami. Engkau Bapa kami yang tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu bagi setiap kami. Kami bawa penyembahan kami, karena hanya ini yang kami mau persembahkan Tuhan. Biar melalui penyembahan kami, melalui hidup kami Tuhan, nama Tuhan lebih lagi ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan ada dalam setiap kami. Roh Kudus-Mu ada dalam kami, menuntun kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sebelum kami dengar firman Tuhan, tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan. Bersama keluarga besar yang melayani, penuh tanda, penuh dengan wibawa ilahi. Dan juga pada pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami, ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi setiap kami. Ini syukur setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur dan disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur setiap kami, ini pengagungan setiap kami. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kasih tepuk tangan buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Kau mengenal hati kami Tuhan. Kau mengenal hatiku, hamba batinku. Tanpa hadir-Mu wadaku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu. Kembali dari dasar hati Bapak Ibu dan saya, kita nyatakan pujian ini dengan hati mengucap syukur bagi Dia yang mengenal hati Bapak Ibu. Kau mengenal hatiku, hamba batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa setiap kami Tuhan, bawa daku mengalir, hangatnya kasih-Mu. Mari angkat tangan kita.
Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Kita boleh kasih tepuk tangan hanya bagi kasih anugerah Tuhan Yesus. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa kami ada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Lebih sungguh lagi dengan iman katakan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hati kami milikmu Tuhan selamanya. Yang bersyukur kita beri tepuk tangan di atas kebanggaan kita. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Ini doa kami Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Sama-sama dengan kasih Kristus, hambanya kasih Bapak Pendeta Santi Siskandar. Sampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Biarkanlah ku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Oh, biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Angkat tangan kita sama-sama. Biarkanlah ku menyembah, biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami berkumpul di Tiberias Tuhan. Kami percaya setiap kami yang di Tiberias, kami beribadah setia, cari Tuhan Yesus, cari yang punya kerajaan surga, maka semua ditambahkan. Kami yang beribadah di Tiberias, kami percaya hidup kami penuh kuasa. Di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa. Apa yang kami pegang kerjakan berhasil. Apa yang kami doakan sepanjang bulan ini, Tuhan kabulkan dari kerajaan surga. Maka kami berdoa Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang hadir, yang datang. Mereka yang terus datang cari Tuhan, mereka tidak pernah dikecewakan. Mereka tidak hilang pengharapan. Mereka berlimpah-limpah pengharapan yang daripada Tuhan. Bahkan di masa sukar sekalipun, di masa sulit sekalipun, kami yang ada minyak anggur, kami terpelihara sempurna. Kami tidak dirusakkan.
Maka berkati Tuhan agar semua jemaat-Mu yang hadir yang datang beri sukacita, beri damai sejahtera dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Urapilah dari bibir hamba akan sampaikan firman-Mu, biar firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan menguatkan, memulihkan dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Ada shalom? Ada shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, saya doa Bapak Ibu semua sehat, Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, Bapak Ibu semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang tersambung di dalam live streaming. Shalom, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Tema khotbah di pagi hari ini adalah hidup jujur dan tulus di hadapan Allah. Sekali lagi tema khotbah hari ini adalah hidup jujur dan tulus di hadapan Allah. Kita akan buka Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, saya mau bertanya, izin saya bertanya sama Bapak Ibu. Kira-kira di zaman seperti sekarang ini, masihkah kita perlu untuk hidup jujur dan tulus di hadapan Allah? Perlu? Penting? Penting atau tidak? Yang penting angkat tangan. Jangan cuma penting doang nih Bapak Ibu. Ya kan? Ya, yang penting. Wah, Pak, justru zaman-zaman sekarang masa sulit, masa sukar, hidup jujur, hidup tulus. Apalagi kita anak Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kecuali anak hantu. Ini kita anak Tuhan, ya. Kita harus hidup jujur dan tulus. Coba seberapa penting buat saudara di zaman sekarang hidup yang jujur dan tulus di hadapan Allah? Angkat tangan, karena mau difoto. Ya iyalah, harus ada dokumen. Sekarang apa-apa harus ada bukti Bapak Ibu. Nggak bisa sembarangan dong main saudara angkat tangan. Akhirnya apa? Saudara melanggar, enak aja ya kan. Yuk yang bilang penting, hidup jujur dan tulus di hadapan Allah ya. Di hadapan Allah loh. Jangan kita cuma baik di depan manusia, tapi sama Tuhannya enggak saudara. Jangan begitu ya. Hamba Tuhan dulu, ya kita harus di hadapan Tuhan dulu, apa adanya, jujur, tulus. Yang penting, angkat tangan, yang merasa penting. Kalau nggak penting, saya mau panggil pemusik lagi, kita doa berkat aja saudara. Kita nggak lanjut, ya. Coba yang penting, angkat tangan. Sekalian olahraga Bapak Ibu, masih pagi nih ya kan, masih sesi jam 8 ya, angkat tangan, yang merasa penting. Oke, tahan dulu ya, mau difoto ya, oke ya. Yang nggak angkat tangan, jangan nyesel ya, ketinggalan nih ya. Oke, angkat tangan yang merasa penting hidup jujur dan tulus di hadapan Allah. Oke, tahan. 1, 2, 3. Cekrek. Udah. Malaikat udah catat, malaikat udah foto. Itu udah, file udah ada. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan tanya sama saya, kayak ada jemaat tanya, Pak, saya mau minta foto yang kemarin di Gading Nias, Pak. Aduh, dengan berat hati saudara, saya nggak bisa saudara. Ya kenapa? Itu bukan kuasa saya. Tapi kalau saudara maksa, ya gimana ya? Kalau saudara mau lihat fotonya, ya harus berpulang ke rumah Bapa di surga, saudara. Makanya jangan dulu ya, jangan dulu. Itu udah ada dokumentasinya di sana. Ya, oke. Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, saya 3, Bapak Ibu 4, seterusnya nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Jadi saya sedang membahas Kisah Para Rasul Bapak Ibu. Dari waktu beberapa bulan yang lalu kita Pentakosta, ya, dari Jumat Agung, ya, dari kenaikan Yesus ke surga. Nah, saya sedang membahas Kisah Para Rasul dan sudah menyelesaikan Kisah Para Rasul 1, 2, 3, 4. Dan bulan ini, bulan yang baru masuk di Kisah Para Rasul 5. Ya, biar sama-sama jemaat bisa belajar ya bahwa jemaat mula-mula itu ya hidupnya tuh seperti apa sih? Karena kan perintah Tuhan kepada gembala sidang, kembalikan kuasa seperti zaman Kisah Para Rasul. Jadi jelas Bapak Ibu, apa yang ada di Kisah Para Rasul, jemaatnya seperti apa. Nah, itu yang apa saudara? Ya, yang boleh diaplikasikan kita ingat dengan kehidupan jemaat yang saat ini saudara. Karena gereja ini diperintah Tuhan, Pariaji kembalikan kuasa seperti zaman Kisah Para Rasul. Kalau Bapak Ibu yang sudah lama bergereja di Tiberias dan sudah ngikutin sesinya Bapak Gembala Sidang, pasti sering dengar perkataan itu. Yang pernah dengar katakan amin. Iya, seperti zaman Kisah Para
rasul. Ya, kita baca ya, ayat 1 sampai 11 bergantian, saya baca terlebih dahulu. Ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2 saudara. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 11 sama-sama. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tanya sama Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tangkap dari tadi yang barusan kita baca ayat 1 sampai 11? Apa yang Bapak Ibu tangkap? Kita belajar nih baca firman, Bapak Ibu belajar untuk menganalisa, mendeteksi dini. Ya, apa sih yang Bapak Ibu tangkap dari yang tadi barusan kita baca? Apa ngantuk? Apa masih berat, Pak? Ya, apa yang Bapak baca, apa yang Bapak Ibu tangkap? Ayat 1 sampai 11. Hah? Apa? Berbohong. Oke, apa lagi? Apa, Pak? Apa? Oh, kuasa, power. Oke, ada lagi? Apa, Bu? Ketidakjujuran. Oke, ada lagi? Masih kurang 96 lagi. Tadi baru 4. Apa? Bohong. Ada lagi? Mendustai Roh Kudus. Ada lagi? Masih kurang 93. Ada lagi? Ya, yang lain? Cuman diam-diam aja? Halo? Udah diam semua nih? Ada lagi? Salah nggak dihukum kok. Ini kan kita interaksi. Interaksi dua arah, ya. Apalagi masih sesi pagi, itu wajib saudara, supaya apa? Ya, nggak ngantuk, masih pagi ini. Ya, ada lagi? Tadi apa yang Bapak Ibu baca, yang Bapak Ibu tangkap? Apa Bu? Hukuman. Nah, apa Pak? Hukuman juga. Ada lagi? Apa? Merangkak. Serakah. Serakah. Apa neraka Pak tadi saya bilang? Neraka, ngeri juga ya. Tadi dengar nggak Bapak Ibu baca ada kalimat putuslah nyawanya. Nah, tadi ada. Bapak Ibu lihat baca. Kira-kira seperti apa tanggapan Bapak Ibu? Iya betul Bu, meninggal. Ya, udah ke rumah Bapak di surga. Putus nyawanya. Ya, udah semua tadi udah. Ada yang lagi mau jawab Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, kita lanjut aja. Ya, coba kita lihat keterangannya. Kisah Ananias dan Safira sering dianggap keras. Oh iya betul keras Bapak Ibu. Pak Paryaji dulu juga sering ceritain ini saudara. Ya, kenapa? Oh keras. Kalau orang yang nggak kuat Bapak Ibu, ya ngeri loh. Ya, tapi ini adalah peringatan kasih Tuhan bagi jemaat. Jangan saudara lihat, wih Pak, ini kisahnya ngeri sekali Pak. Oh keras sekali Pak. Tapi anggap peristiwa ini sebagai peringatan kasih Tuhan bagi jemaat. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Mau bukti kasihnya Tuhan buat saudara dan saya? Kalau hari ini hukum itu diberlakukan, selesai. Populasi kita semua bisa berkurang.
Bohong dikit, putus nyawa. Contoh lah saya misalkan pendeta, kadang jemaat sering nanya, Pak Pendeta udah makan belum? Kita kan gak enak saudara. Kita gak enak, bukannya kita gak tahu, bukannya kita gak menghargai, kita tahu diri. Jemaat nanya sama pendeta, Pak Pendeta udah makan belum? Terus kita jangan senyum, terima kasih ibu, sudah, putus nyawa saya langsung. Coba kalau zaman sekarang dipakai begitu, berapa banyak saudara? Saudara salah ngomong dikit, jangankan itu, kamu tadi ambil martabak berapa sih? Aku cuma sambil 1, dia padahal ambil 3, putus nyawanya. Tuhan. Coba, hal-hal yang sederhana. Coba kalau diberlakukan zaman sekarang saudara, selesai. Tapi lihat, peristiwa itu terjadi untuk memberikan saudara dan saya peringatan. Kasihnya Tuhan. Amin. Hari ini, ingat mendiang pendeta Pariaji selalu mengatakan, selama masih ada kesempatan, hiduplah dalam pertobatan. Di alam roh tidak ada pertobatan. Makanya ayo hari ini, selama masih ada kesempatan, ayo Pak hidup jujur. Hidup yang tulus. Coba kita lihat lagi. Mereka bukan dihukum karena menahan sebagian hasil penjualan, melainkan karena berbohong kepada Allah. Tuhan tidak mencari penampilan luar yang rohani. Dari peristiwa ini kita belajar pentingnya hidup jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Dari sini kita belajar. Tuhan gak melihat yang hal bersifat penampilan luar saja. Tetapi Tuhan lebih memilih apa? Ya, jujur. Saudara pernah dengar kalimat dari Pak Pariaji? Kejujuran menyangkut pintu kerajaan surga. Hanya beliau yang pernah mengatakan seperti itu. Karena beliau dikasih tahu sama Tuhan. Pariaji sampaikan kepada jemaat Tiberias. Kejujuran menyangkut pintu kerajaan surga. Hanya beliau saudara yang mengajarkan itu. Untuk apa? Agar saudara dan saya hari ini ayo. Ya jangan kompromi dengan dunia ini saudara. Ya mau apapun yang terjadi, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, ya lebih-lebih yang ada di gereja Tiberias, saudara dan saya dipanggil, dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Coba slide selanjutnya lagi. Belajar dari firman Tuhan. Mengapa penting hidup jujur dan tulus di hadapan Allah? Kenapa penting sih? Karena hari-hari ini manusia berlomba-lomba. Gak orang dunia, gak anak Tuhan. Semua berlomba-lomba untuk baik di depan orang. Tapi dia lupa untuk hidup benar, hidup baik dulu di hadapan Allah. Hanya mencari perkenanan manusia. Hanya mau dianggap, oh dia baik ya, oh dia hebat ya, oh dia luar biasa ya. Tapi dia lupa hubungan dengan Tuhan. Berapa banyak saudara? Dan gak sedikit anak Tuhan yang seperti itu. Ya, makanya apa? Penting hidup jujur dan tulus di hadapan Allah. Yang pertama, kita lihat. Karena Allah melihat hati, bukan penampilan luar. Kenapa kita penting hidup jujur dan tulus di hadapan Allah? Karena dia melihat hati, bukan penampilan. Kalau manusia lihat yang luar, oh dia baik ya, oh dia sering kasih ini, kasih itu, oh dia luar biasa ya. Coba lihat hatinya, apa ada maksud, ada tanda tanya, ada something wrong gak? Sesuatu. Tapi kalau Tuhan lihat hati kita, coba kita buka ayatnya, Kisah Para Rasul 5 ayat 2-3. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara perhatikan. Nanti saudara baca Kisah Para Rasul 4. Jadi itu Kisah Para Rasul 4 saudara menggambarkan jemaat itu bersatu. Jemaat itu nggak ada yang kekurangan hidupnya. Karena mereka menjual milik mereka. Bicara korban. Makanya Pak Pariaji hidupnya berkorban ya. Belajar juga saudara dari apa? Kisah Para Rasul. Jemaat pada waktu itu hidupnya mereka berkorban. Saling menolong, saling membantu, menjual barang milik kepunya mereka. Lalu dibagi-bagikan. Diletakkan ke depan kaki rasul-rasul. Nah ini lanjutannya nih. Ananias dan Safira, dia juga mau jual tanah. Dan hasilnya mau diletakkan di depan rasul. Lalu dibagi-bagian. Tapi salahnya dia bohong. Awalnya bilang semuanya hasil penjualan tanah saya kasih. Tapi apa? Kenyataannya begitu udah dijual, diseplit. Nah itu hati-hati. Contoh engkau dapat bonus Pak, 100 juta. Nyampe ke istri cuma 20 juta. 80-nya kemana Pak? Pada diam semua nih. Apa ada yang pernah ngerasain, ngalamin? Sering ya kan. Jadi saya mau bilang, ya Ananias itu karena membohong, mendustai.
Makanya apa saudara? Penting hidup jujur, ya, hidup yang tulus, karena Allah melihat hati kita. Ya, coba kita buka lagi ayat 3. Tetapi Petrus berkata, nah ada saksinya Petrus, Ananias, mengapakah hatimu dikuasai iblis? Makanya akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uangnya nggak salah, tapi membuat orang cinta akan uang itu yang salah. Uangnya nggak salah, uang itu alat tukar untuk kita bertransaksi. Ya, semua itu apa saudara? Ya, uang itu bukan sesuatu yang jahat, tapi cinta akan uang. Itu bicara tentang hati. Maka dibilang hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Lanjut lagi kita lihat. Ananias dan Safira ingin terlihat rohani, padahal hatinya penuh kepura-puraan. Masalahnya bukan soal jumlah persembahan, tetapi mereka mendustai Roh Kudus. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan yang dia lebih takut sama manusia daripada takut sama Tuhan? Saya mau tanya, ada nggak seperti itu? Hah? Ada nggak? Lebih takut sama orang, manusia, tapi dia sama Tuhan nggak takut. Kira-kira menurut saudara seperti apa? Apa lebih takut akan Tuhan dulu, baru kita menghormati manusia, mengasihi manusia? Apa kita lebih takut sama manusia, kita nggak takut sama Tuhan? Kira-kira yang benar yang mana? Hah? Nah, saudara yang jawab kan, harusnya apa? Saudara jawab dalam hatimu, apakah saya sudah hidup takut akan Tuhan? Apakah saya masih suka jahat sama orang, bohongin orang? Apakah saya masih suka mendustai Roh Kudus? Ayo, biar hari ini kita introspeksi. Setiap kali saudara dengar firman Tuhan, saudara lagi medical check up. Jangan cuma rajin medical check up untuk apa? Untuk jasmanimu saja, tapi rohanimu juga. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut. Ya, jangan cuma dipikirin doang, oh tiap hari badan, ya masuk makanan yang bagus. Ya, biar tiap hari aku minum matcha, biar kekinian. Matcha sehari 6 kali matcha. Tidur di atas matcha, ya. Tapi kita lupa. Hari ini orang di luar sana, Pak, ini pertumbuhan begini, Pak. Kok pertumbuhan cuma berapa persen? Saudara dan saya, fokusku mikirin seberapa besar pertumbuhan rohanimu hari ini. Pada diam semua. Gak ada amin. Saya mau bilang, jangan sibukin ngurusin, Pak pertumbuhan ini segini, segitu, pertumbuhannya cuma berapa persen. Fokus saudara dan saya. Kalau pertumbuhan rohanimu semakin hari, semakin meningkat, mau apa yang terjadi terhadap dunia ini, engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap bertahan, engkau tidak hilang pengharapan. Saya mau bilang, ya, jadi jangan cuma yang sibuk mikirin yang urusan dunia. Ya, kan saudara dan saya jelas dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Kecuali Bapak Ibu nggak mau ke sorga, silahkan. Tapi kan endingnya saudara jelas tahu, berjuang untuk ke sorga. Pak Pariaji selalu bilang ke sorga tuh gak gampang Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada pengajaran, ke sorga bayar 2 juta. Wah pusing Bapak Ibu. Berapa tahun yang lalu saya masih ikut Pak Pariaji, itu ada pengajaran ke sorga bayar 1.500.000. Pak Pariaji, ya saya ngajar jemaat untuk ke sorga berjuang, gak gampang. Ya ini ada pengajaran 1,5. Sekarang lagi 2 juta, ntar lagi 1 juta. Bayangin, kalau saudara tidak hidup di dalam firman Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan yang benar, saudara akan tersesat. Saudara akan terbawa kepada pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Makanya hari ini ayo, ya fokus kepada apa saudara? Yuk, dia melihat hati kita. Ya, coba kita buka lagi 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita saudara. Ya, sampai apa? Sampai kedalaman hati kita. Ya, dia tahu. Ya, coba slide selanjutnya. Jangan memberi, melayani dan berdoa ya hanya untuk mendapat pujian manusia. Ini yang dilakukan hari-hari ini sama orang. Kalau Bapak Ibu baru dengar pertama kali khotbah saya pasti kaget. Ini khotbah pendeta, kok khotbahnya begini banget ya? Ya nggak apa-apa. Ya.
Biar saudara dan saya setiap hari disadarkan, diingatkan oleh firman Tuhan. Ya. Kok Pak khotbahnya nyindir-nyindir? Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, kehidupan Petrus dan Yohanes, dia menyindir para pemuka-pemuka agama, dia menyindir para apa? Ya, para ahli Taurat, saudara, orang-orang Farisi. Untuk apa? Mereka bertobat. Artinya kalau disindir masih nggak mau bertobat, udah kebangetan, saudara. Ada jemaat, saudara, dia bilang, ya, ini istrinya, suaminya masuk ICU, istrinya bilang, Pak Pendeta nih, suami saya Pak, selagi masih dengar firman Tuhan pendeta, dia nggak mau dengar Pak. Dia cuek, tuh khotbah pendeta nyindir terus. Akhirnya Pak, Tuhan yang tegur dia langsung. Itu saya langsung merinding saudara, istrinya ngomong begitu. Tuhan yang tegur suami saya Pak, jangan sampai Tuhan yang tegur langsung. Lebih baik firman Tuhan yang menegur. Katakan amin. Kadang banyak orang suka meremehkan firman Tuhan. Apaan sih? Apaan? Hati-hati Bapak Ibu. Itu kejadian, nyata. Istrinya yang ngomong sendiri. Nih Pak, suami saya bandel, dengar firman Tuhan, ditegur, gak mau, akhirnya Tuhan yang tegur. ICU Pak, koma. Saya doa jemaat gereja Tiberias, saudara dan saya, setiap hari hidup takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti Ibu Gembala mengingatkan, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Coba kita buka lagi, tadi. Jangan memberi, melayani, atau berdoa hanya untuk mendapat pujian manusia. Tetapi lakukan dengan hati yang benar. Bilang sama saya, hati yang benar. Tulus saja, Bapak Ibu mau nolong orang tulus. Mau pelayanan tulus. Mau memberkati tulus. Mau kerja, bisnis tulus. Nggak ada amin. Si amin lagi di mana? Susah banget di sini amin. Susah, iya. Susah sekali. Lebih gampang aman di sini kayaknya. Iya. Saya mau bilang Pak, Bu, tulus saja modalnya gitu aja. Apapun yang kau lakukan, ya dengan hati yang benar karena Tuhan hanya Engkau pribadi yang mengenal. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, tinggal dalam indahnya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Yang kedua saudara, ya, apa pentingnya hidup yang jujur dan tulus di hadapan Allah? Yang kedua, karena dosa tersembunyi tidak pernah tersembunyi di hadapan Allah. Sepinter-pinternya manusia menutupi dosa, menutupi kesalahan akan terbongkar pada waktunya. Kalau nggak minta ampun, kalau nggak mau mengakui. Ada kan orang udah tahu salah, playing victim. Ada begitu? Ada nggak? Oh banyak tuh. Iya saya mau bilang, udah tahu salah. Kalau udah tahu salah ya udah, minta ampun, bertobat, jangan mengulanginya lagi. Coba kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam, perhatikan, berarti sudah direncanakan atau belum? Sudah. Nah itu hati-hati. Segala bentuk kejahatan yang sudah direncanakan, itu sedang mendustai Roh Kudus Allah. Hati-hati. Baru saudara pikirin doang, baru di sini doang. Saudara rencanain, baru dipikirin doang. Untuk melakukan yang jahat, engkau sudah mendustai. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat, ayo. Ya, kita hidup ini di dunia sementara. Berbuat baiklah kepada semua. Saya selalu pesan. Dalam pelayanan pun saya selalu pesan. Saya nggak apa-apa deh dibilang, oh tuh pendeta nggak populer, saya nggak pusingin itu saudara. Karena saya khotbah nggak cari follower.
Saya khotbah selama masih dikasih kesempatan pelayanan di tempat ini, saya fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya ngomong, ya udah ngomong aja. Karena fokusnya kita saudara bukan apa yang ada di dunia ini. Kalau kita menyenangkan orang, hidup kita nih untuk menyenangkan orang lain. Dan itu tidak mendapatkan feedback yang berkenan, kita kecewa. Contoh saudara baik sama orang itu gak baik sama saudara, kecewa gak saya tanya? Iya. Makanya saya selalu ingetin, semua di mana saya cabang pelayanan, mau dimanapun saya selalu bilang, ayo baik sama semua orang. Jangan kau pilih-pilih, ini kenyataannya begitu, baik hanya yang ini, yang ada jabatan, yang ada kedudukan, yang ada pangkat. Tuhan Yesus gak ngajarin gitu Bapak Ibu. Baik sama semua orang. Mau kau kenal gak kenal, baik sama semua orang. Kalau engkau baik cuma sama yang baik sama saudara gampang. Tapi baik sama semua orang, termasuk yang sudah menyakiti saudara, yang memfitnah saudara, yang mereka-rekakan yang jahat buat saudara. Coba kita buka, lanjut lagi. Ananias berpikir kebohongannya tidak akan diketahuan, tapi Allah menyingkapkan melalui Petrus. Tetapi dosa yang disembunyikan akhirnya terbongkar. Dan akibatnya sangat serius. Bilangan 32 ayat 23, perhatikan. Dosamu itu akan menimpa kamu kalau saudara gak bertobat. Makanya Papa Riyaji selalu ngasih tahu, ayo suami istri jaga kasih mula-mula. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengampuni, saling jujur, setia sampai selama-lamanya. Tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Katakan amin. Itu pengajaran Papa Riyaji. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Jangan ungkit-ungkit kejadian yang lalu. Ayo. Harus apa? Harus berdamai. Saling mengampuni. Ya, makanya diingatkan saudara, dosamu itu akan menimpa kamu. Kalau enggak bertobat. Kalau enggak minta ampun. Tapi kalau kita minta ampun, kita jujur di hadapan Tuhan. Dia setia dan adil. Dan dia akan mengampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran saudara. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Slide selanjutnya lagi. Jangan main-main dengan dosa. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu segalanya. Lebih baik mengaku dan bertobat daripada menyembunyikan dosa. Karena Allah penuh kasih, tetapi Ia juga kudus dan adil. Katakan amin. Ayo, ini kita masih hidup, ada kesempatan. Papa Riyaji selalu kasih tahu, ayo, selagi masih ada kesempatan hidup dalam pertobatan. Selagi masih ada kesempatan, yuk kita terus baik sama semua orang. Jangan pilih-pilih. Ya. Jangan, semuanya aja baik. Ya, itu menunjukkan kita apa? Kita sedang melakukan apa yang jadi kesenangan Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Yang ketiga, yang terakhir, mari pemusik, worship leader boleh maju ke depan. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari pentingnya hidup yang jujur dan tulus. Yang ketiga, takut akan Tuhan membawa jemaat hidup kudus. Kita lihat saudara pada waktu itu, di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11, ketika mereka jemaat diperlihatkan tentang kisah Ananias dan Safira. Yang mereka berdua sekongkol, berbohong. Habis Ananias putus nyawanya, nggak lama setelah itu siapa? Safira istrinya. Karena apa? Dia menutup-nutupi juga. Kalau dia jujur mungkin beda ceritanya. Dan jemaat semua dikasih tahu saudara. Dan jemaat waktu itu melihat kisah itu ngeri sekali. Ngeri Bapak Ibu. Dan mereka apa? Menjadi hidup takut akan Tuhan dan mereka menjaga kekudusan. Jangan sampai Bapak Ibu diperlihatkan hal-hal seperti itu. Baru kita mau hidup takut akan Tuhan. Kemarin masa Covid, orang semua datang cari Tuhan. Orang pengen ke gereja kan tutup Bapak Ibu. Sampai ada yang saya bingung ya. Kita gerejanya udah buka nih Bapak Ibu. Udah beberapa cabang udah buka. Terus jemaat masih ada nanya. Itu kurang lebih udah 3 bulan 4 bulan gereja udah buka. Jemaat masih nanya, Pak Pendeta tolong dong gereja Tiberias dibuka. Saya bilang kemana aja sih ibu ini? Kita udah buka Bu. Ya. Giliran udah buka dia gak datang ke gereja. Giliran waktu masih tutup dia minta dibuka. Ah ini manusia sulit Bapak Ibu. Itu namanya manusia sulit. Sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami, saudara. Iya, saya bingung, saudara. Ya, selama hari ini engkau dan aku punya masalah, terus datang cari Tuhan. Gak perlu disuruh-suruh, gak perlu dipaksa. Saya yang butuh Tuhan kok. Sama kayak Bapak Ibu lapar. Bapak Ibu lapar. Bapak Ibu yang tahu kan, lapar dan haus, Bapak Ibu harus cari
Makan nggak usah disuruh-suruh. Betul? Nggak harus sampai perutmu bunyi dulu kan. Krek. Krek, 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 krek. Saya pernah di Central Park mau turun lift, ada jemaat. Itu kan jemaat kalau udah masuk lift sama pendeta hening. Seolah lupa ingatan. Semua nunduk. Semua nunduk begini. Nggak berani ngobrol lihat pendeta. Padahal kesana pendeta kayak apa ya, kayak mau menghakimi. Enggak, kalau diajak ngobrol juga kita ngobrol kok Bapak Ibu. Saya juga orangnya malu-malu juga. Ya kalau nggak diajak ngobrol ya saya diem. Ya kan? Sama zaman ini dulu ikut Pak Pariaji juga gitu. Kalau Bapak nggak ngajak saya ngomong, saya nggak berani ngajak ngomong duluan. Maka istri saya bilang, itu kamu protokoler banget ya. Ya iya memang begitu. Ngikut beliau begitu lama saudara, jadi kebiasaan. Saya nggak berani. Kalau nggak disuruh, saya nggak ngelakuin. Nggak berani. Kalau nggak disuruh Bapak, ya saya ini nggak. Karena udah terbiasa begitu. Akhirnya saya turun saudara, dari lantai atas 40 ke lantai bawah. Sepi itu saudara, senyap. Nggak ada suara lagu-lagu juga nggak ada. Nggak lama saudara, ada bunyi. Tuhan Yesus. Aduh, bunyinya jelas banget lah ya. Kayak pakai mikrofon gitu saudara ya kan. Ada jemaat tanya, Pak Pendeta lapar ya? Aduh Tuhan saudara. Kayaknya hidup hancur rasanya. Aduh Tuhan, ya kan. Oh enggak, ya kan. Mungkin ini aja ya. Ya kan. Coba kalau saya bilang bahwa aduh iya nih lah. Ya kan, perut saya lagi gak enak. Ya. Tapi itu saudara ya, Tuhan mau saudara dan saya hari ini hidup takut akan Tuhan. Ya. Hidup ya yang jujur, yang tulus, dan hidup menjaga kekudusan. Kita buka slide selanjutnya, Kisah Para Rasul 5 ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Lihat saudara, mereka sangat ketakutan. Masa COVID tuh semua orang takut Bapak Ibu. Betul apa betul? Wih, apalagi batuk. Kalau udah di rumah ada yang batuk nih, kan itu circle-nya dari apa? Dari gede, kecil. Dari yang jauh, kalau udah mulai tetangga, kiri kanan, udah mulai di rumah, udah ada yang batuk. Wah, udah parno. Kadang ada yang baru batuk. Apalagi waktu mulai ibadah juga gitu kan. Didudukinnya jarak. Kalau yang kiri udah, lihatnya tatapnya udah sinis. Apalagi kalau pendeta kan batuk kan gatel nih, khotbah kan belum minum saudara. Berapa puluh menit ya kan, udah tatapannya begitu. Jemaat, tatapannya tajam. Covid nih gitu saudara. Dia menerka-nerka sendiri lah. Ya. Makanya ayo ya, sobat slide selanjutnya lagi. Hukuman yang menimpa Ananias dan Safira membuat jemaat diliputi rasa takut akan Allah. Takut akan Tuhan berarti menghormati Allah. Tuh, kalau kita takut sama Tuhan, saudara menghormati Allah. Jangan cuma saudara menghormati manusia, tapi saudara gak menghormati Allah. Saudara menghormati Allah? Saudara mau menghormati Allah? Hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti teror, tapi rasa hormat dan kesadaran bahwa Allah itu kudus. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut. Jadi kalau engkau hidupmu takut akan Tuhan, engkau penuh dengan hikmat. Engkau gak akan salah ngambil keputusan. Menghadapi masa sulit, masa sukar, ada pertolongan Tuhan, ada jaminan, ada keselamatan, ada ketenangan, ada berkat, ada pemeliharaan. Hikmat semuanya. Slide selanjutnya. Mari hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan. Setiap keputusan, perkataan, dan tindakan kita seharusnya mencerminkan kesadaran bahwa kita hidup di hadapan Allah yang kudus. Dengan begitu, kita harus menjaga kekudusan hidup. Kesimpulan. Mari kita belajar hidup dengan ketulusan, integritas, dan rasa hormat kepada Tuhan. Bukan sekedar tampil baik di depan manusia, tetapi benar-benar tulus di hadapan Allah. Hari-hari ini banyak yang berusaha tampil baik di depan manusia. Oh kelihatannya, dia baik ya, oh dia ini ya. Tetapi hubungannya dengan Allah diabaikan saudara. Hari ini ayo kalau mau lomba-lomba, ayo untuk kita sama-sama berkenan di hadapan Dia. Kalau kita berkenan di hadapan Dia, pasti yang kita hasilkan buahnya yang terbaik untuk sesama manusia. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua.
Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan, biar hari ini hidup kita diubahkan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Angkat tanganmu dua-dua, bilang Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengenal sebuah kasih, selalu memberi, yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih sungguh lagi, panggil namanya Bapa. Bapa, sentuh hatiku. Mari biar dia ubah hidupmu hari ini saudara, menjadi yang baru, hidup yang jujur, hidup yang tulus di hadapan Allah. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengenal sebuah kasih, yang selalu memberi, yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita beri tepuk tangan, sorak-sorai di atas kepala kita, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, emas yang Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengenal sebuah kasih, yang selalu memberi, yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari biar musik mengalun dengan lembut, tundukkan kepala saudara. Hari ini kita diingatkan sama Tuhan saudara, lewat kisah para rasul, lewat kejadian Ananias dan Safira, yang telah mendustai atau membohongi Roh Kudus, atau membohongi Roh Allah. Hari ini Tuhan beri kesempatan saudara. Kalau pada waktu kisah para rasul, kesempatan itu gak ada, hukumannya mati saudara. Tapi hari ini saudara lihat, kau bisa ada sampai hari ini,
itu adalah kesempatan. Pertanyaannya, mau nggak saudara izinkan, bukan orang lain lah yang tegur saudara, bukan pendeta lah yang ngomongin saudara, tapi dia sendiri yang sentuh hatimu, ubah hidupmu. Mau nggak pertanyaannya itu? Gak usah orang lain, karena kalau orang lain pasti bisa kesinggung, pasti kita nggak bisa terima. Tapi mau nggak hari ini kita punya kerendahan hati? Sama-sama benar, ya Tuhan. Biar Engkau yang sentuh hatiku, Engkau yang ubah hidupku, agar aku hidup yang jujur, hidup yang tulus di hadapan Allah. Kalau ini jadi doamu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Bilang, ya Tuhan, saya mau sentuh hatiku, ubah hidupku, agar pulang dari tempat ini, aku jadi ciptaan yang baru. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai Air mengalir yang tiada pernah, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, benar. Agar hari ini Engkau yang sentuh hati kami, Engkau yang ubah hidup kami. Agar kami hari ini dengan kerendahan hati, kami mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Kami mau hidup yang jujur, hidup yang tulus di hadapan Allah. Dan apa yang kami lakukan semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Berkati Tuhan, mampukan setiap kami, agar kami terus berjuang. Selama kami masih hidup, kami mau terus berjuang setiap hari untuk hidup dalam pertobatan. Beri kami roh pertobatan Tuhan, agar ketika Tuhan datang yang kedua kali, nama kami bersama keluarga besar termaterai, tercatat sebagai warga kerajaan surga. Kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Seperti doa gembala sidang, kami menjadi tetangga di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami akan beri persembahan sebagai ucapan syukur. Kami berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Rumah tangga diberkati, suami, istri, anak-anak, toko, dagangan, bisnis, proyek, tender, karir kami sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita percaya yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian sampai kita beri persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan
engkau hampiri. Jangan jalan terus, Yesus Tuhan. Dengar doaku, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di pagi hari ini. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan darahmu. Kita pakai beri bersama-sama jemaat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus di pagi hari ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama Bapak Ibu tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang. Kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, liver, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah. Aku tolak kanker tulang. Aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi, aku melangkah, aku berada, dijaga pasukan malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya, tidak ngalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, adalah roti yang turun dari surga, makanlah dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi dari atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama Bapak Ibu dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinan percabulan, kami tolak poligami poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu, ucap berkat. Ucap berkat untuk bulan ini saudara.
untuk pekerjaanmu, ya, untuk bisnismu, karirmu, proyekmu, buat kesehatan, ucap berkat buat rumah tanggamu, ucap berkat buat anak-anakmu, ya, ucap berkat, ya, untuk sepanjang bulan ini, ya, agar pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata. Saudara yang tekun terima perjamuan kudus setiap hari, saudara akan dibela Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan, tidak dirusakkan. Ucap berkat. Doa orang benar bila dengan yakin doakan besar kuasanya. Ucap berkat. Di mulutmu ada kuasa, saudara. Jangan perkatakan lagi yang sia-sia. Jangan ada perkataan dusta. Perkatakan yang jujur. Apa yang kau mau, apa yang kau minta, apa yang kau ingini, ya, katakanlah semuanya di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Kembali sama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Puji Tuhan saudara, kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari sejenak kita berdoa, kita mengucap syukur, kita percaya, kita yang sudah terima perjamuan kudus, kita terima kuasa dari Tuhan. Mari bangkitkan imanmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mengucap syukur sama-sama. Kita akan pujian sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Hanya Yesus sama-sama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita akan doa buat minyak urapan saudara. Saudara yang bawa minyak urapan, angkat minyak urapan saudara. Yang tidak bawa, angkat tangan saudara, ya. Jadi saudara, minyak urapan bukan hanya saudara boleh oleskan, tapi saudara minum. Saya beberapa bulan yang lalu saya pergi pelayanan ke Surabaya, saudara, dijadwalkan dari gereja hari Minggu, dan ada satu koordinator di Tiberias Raja Wali namanya Dr. Yuda. Saya tanya beliau, ini pas lagi doa minyak urapan, saya tanya beliau, "Dok, ini minyak urapan, ya?" Saya bilang minyak zaitun, ini kan zaitun murni, extra virgin olive oil, saudara, ya. Nah, kalau dari dulu, ya saya ikut Pak Paryaji dulu selalu pakainya mereknya Borges. Itu yang mungkin kualitas terbaik, terbagus dulu, ya. Mungkin sampai sekarang juga masih pakai, saudara, karena extra virgin olive oil, ya. Nah, saya tanya, "Dok, kalau secara ilmu kedokteran, minyak zaitun itu dikonsumsi setiap hari 1 sendok makan, khasiatnya apa?" "Itu bagus buat jantung." Saya tanya, "Kenapa, Dok?" "Antioksidannya tinggi." Apalagi yang sudah didoakan di gereja Tiberias. Makanya gak heran di tempat ini, saudara, ada namanya Pak Budi Sulistyo, kanker sumsum tulang belakang. Dia berdiri, dia pakai kursi roda diantar. Dia gak kena doa Pak Paryaji, tapi kena cipratan minyak urapan Pak Paryaji. Dia periksa ke Penang, saudara.
kanker sumsum tulang belakangnya, dokter nyatakan sembuh. Memang butuh waktu saudara, berapa bulan, tapi dia imanin terus. Cuma kena cipratan minyak urapan. Dan dia minum setiap hari. Ya, yang terbaru jemaat Puri Indah. Ya, dia benjolan. Kayak kelenjar getah bening, saudara. Benjolan sampai ibunya bilang, saya malu pak, kalau ke gereja saya harus pakai baju yang model-model lehernya ketutup. Kayak baju musim dingin saudara. Ya harus, dia malu saudara. Dan saya 2 bulan kurang lebih kemarin di Puri Indah pagi jam 9. Saya ngajar, saya bilang harus minum minyak urapan. Dan dia ikutin hari Rabu hari Minggu doa Ibu Gembala Sidang ya, yang benjolan diurapin. Dia udah urapin, mengecil. Nah saya bilang minum juga. Saudara tahu 3 bulan dia periksa ke dokter saudara, benjolannya hilang. Dia periksa sampai sekali, 2 kali, 3 kali, sampai yang kelima kali dokternya bilang, udah ibu ngapain datang-datang lagi, ibu pulang, kurang udah hilang. Jadi hari ini saudara imani, mujizat itu masih ada. Di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, ya saudara ya bukan hanya diurapin, diolesin, minum setiap hari, ya. Tapi ya kira-kira minumnya jangan 1 botol diglok. Ya, kayak minum Coca-Cola. Ya, saya secukupnya 1 sendok makan. Imanin ya, ada kuasa, ada mujizat. Di tanganmu juga ada kuasa. Yuk angkat yang bawa minyak urapan, angkat minyak saudara, yang tidak bawa angkat tangan saudara. Mari sama-sama dengan iman percaya, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh Gembala Martir, Gereja Martir di akhir zaman ini, mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan punya kuasa untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, sakit penyakit, kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk hutang-hutang, kutuk dosa, kutuk resesi ekonomi, kutuk penderitaan, kutuk keturunan nenek moyang. Semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas hidup kami. Yang keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami generasi majikan, kami terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Dan setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di sorga, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Olesi kening saudara dengan minyak urapan, dan oleskan ke bagian tubuh yang sakit. Imani mujizat pasti terjadi. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa syafaat. Yang pertama kami ucap berkat untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama Pendeta Dr. Ariso Pariaji, Pendeta Argo Pariaji. Tuhan beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang 2 kali terus pakai Gembala Sidang bersama keluarga untuk memenangkan banyak jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Bonarga Youth Ministry, Beloved Kids, Tiberias Choir, Tuhan berkati. Kami serahkan semua program-program Gereja Tiberias ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati berhasil. Kami doa Tuhan, biarlah yaitu perkenanan Tuhan boleh selalu ada, yaitu lewat gereja kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu terus terjadi sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, mereka semua pulang dari tempat ini ditutup bungkus dengan kuasa dari Kristus. Mereka tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut. Mereka pulang bawa sukacita, damai sejahtera, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan, berkati koordinator tempat ini, Tuhan berkati bersama keluarga, dan juga penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Bahkan seluruh tim pengerja di tempat ini, usher, greeter, kolektan, semua yang melayani Tuhan diberkati. Kami serahkan yaitu para worship team, Tuhan berkati, worship leader, berkati saudara Sony, berkati saudara Alvarado, bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Para backup singer, Tuhan berkati, para imam musik, Tuhan berkati, juga soundman, multimedia, tim event, bahkan juga semua yang terlibat melayani Tuhan tanpa terkecuali. Berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Kami yang melayani Tuhan di Tiberias,
Kami tidak meminta-minta. Kami yang melayani Tuhan di Tiberias, kami dicukupkan Tuhan, dipelihara Tuhan, kami disayang Tuhan dalam nama Yesus. Yang terakhir kami ucap berkat buat yaitu bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil, apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia Allah Bapa di sorga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntun membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput siapa yang kita semua kawan-kawan terbang ke sorga, pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang membawa laut yang tentukan batas, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Selamat hari Minggu, terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom.